Ya, tadi kan ada 4 pelapor. Jadi selain Pak Jokowi ada 3, itu Bang Andi Kurniawan, Bang Letsemanan dan Bang Maret Second. Jadi keempat pihak tersebut telah setuju untuk proses dilanjutkannya proses RJ untuk SP3 ya. Nah, tadi juga ada pertemuan di antara kami, ada understanding bahwa terutama Bang Maret Soekan yang latar belakangnya juga kan teknik elektro juga ternyata. Jadi tentang penelitian juga kami bahas sedikit apa yang salah, apa yang variabel yang nggak benar, misalnya tentang datanya yang resolusinya kurang. Jadi itu yang dibahas tadi karena memang understanding kami sepaham dengan Bang Maret Soekan bahwa beliau juga ternyata lulusan S1 teknik elektro juga gitu dari Universitas Hasanuddin. Nah, samping itu juga tadi penandatanganan semua berkas yang diperlukan untuk memenuhi syarat SL3 gitu Bang ya. Jadi itulah nanti detailnya pengacara saya Bang Ahmad Girsang. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan dan itu akan saya berikan langsung mungkin ke Pak Jokowi kalau mau menerima kami di Solo maupun kepada pihak-pihak lain yang ingin kenapa sih respon berubah. Jadi memang alasannya memang fondasinya matematika. Ini kan semua selalu saya katakan bahwa digital image processing ini fondasinya adalah matematika tingkat lanjut, matematika kompleks. Jadi pihak-pihak yang nggak mengerti tersebut silahkan aja bernarasi, tetapi tanggung jawab saya adalah ya memenuhi tanggung jawab saya untuk menuliskan ulang apa sih yang salah dengan apa yang saya tulis sebelumnya di buku JWP terkait dengan resolusi, variabel geometri maupun pencahayaan. Itu saja, murni karena ini, ya karena saya sudah ceritakan pada saat sebelum awal proses KRD, saya ceritakan semua keluhan saya kepada penyidik maupun kepada terutama kepada pengacara saya, Bang Jamal Girsang. Ya sudah, akhirnya diterima oleh penyidik. Nggak ada alasan apapun, nggak ada niat apapun. Ya kalau konsekuensi saat itu Pak Jokowi nggak mau menerima kami, ya itu ya memang sudah risiko memang. Nah ternyata Pak Jokowi dengan Mas Wapres juga, Mas Gibran juga mengetahui bahwa ya sebenarnya peneliti bisa salah, tetapi hasil penelitian itu tidak boleh dipolitisasi, dijadikan objek budak konten, dijadikan political motif yang mungkin untuk kontestasi, untuk menjadi pemimpin republik ini. Itu yang saya nggak terima, gitu loh. Terkait dengan tuduhan bahwa Wismon 50 miliar, coba tunjukkan, 0 rupiah kok, Wismon ke sana kemari, itu ya memang dana sendiri. Dan mereka yang sekarang menuduh saya membelot lah, mengkhianat lah, apakah pernah mereka datang ke Solo, datang ke Jogja, ke UGM? Mereka nggak punya, mereka orang datang di tengah jalan loh. Datang di tengah jalan, ada yang berburu konten, ya kan? Di tengah jalan kontennya selalu dengan itu, padahal dia tidak pernah punya modal untuk mencari data, menganalisa apa lagi, kan begitu kan? Dengan keluarnya saya dari RRT, saya mengatakan bahwa itu murni independensi saya sebagai peneliti. Saya tidak wajib, tidak harus untuk memberitahu Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa, karena masing-masing yang ada di buku JWP, sekali lagi saya tekankan, masing-masing itu adalah pekerjaan independen tanpa ada koordinasi apapun, sekecil apapun tidak ada koordinasi. Oleh karena itu, masing-masing itu adalah tanggung jawabnya sebagai peneliti, ya kan? Jadi oleh karena itu, ya makanya saya tegaskan, janganlah sesekali lagi ini terjadi. Biarkan penelitian-penelitian, proses ongoing, tapi jangan ditatapel, ya, jangan diakselerasi dengan kepentingan politik. Saya punya alasan untuk saya menyatakan bahwa ada, ya, saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya saya tidak mau jadi korban, saya tidak mau jadi korban eksploitasi, ya kan? Oleh karena itu, di samping statement saya itu, maka saya akan pertanggungjawabkan, dan sekarang saya sedang menulis itu.
Kalau ada pihak-pihak misalnya Pak Rosuryo atau Bu Tifa yang mengatakan ini itu, ya silakan cari ahli lain. Nanti kita berargumentasi secara ilmiah dengan beradab gitu loh. Ya mungkin mereka akan menemukan respon lain yang setuju dengan pendapat mereka. Tetapi saya confirm fix setelah saya masukkan variabel terutama ya resolusi terhadap objek citra masukan dan geometri dan pencahayaan ya sudut pencahayaan, mereka yang paham digital image processing pasti tentu penjelasan saya masuk akal. Oleh karena itu tunggu saja, nanti ada waktunya, semoga saya berkesempatan untuk setelah saya tuntaskan ya revisi itu ya dengan memasukkan variabel itu, saya tuntaskan mungkin sekitar 700 halaman ya. Saya akan tuliskan full dan itu menjadi tanggung jawab saya kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran dan keluarga besar Pak Jokowi. Ya, Mas Rismon, izin, kalau untuk nasib dari buku-buku seperti apa? Ini banyak yang mempertanyakan buku-buku yang sudah beredar atau mungkin nasibnya seperti apa? Ini loh, Einstein pun bisa merevisi formulanya. Newton sebagai penemu hukum mekanika juga bisa merevisi temuannya. Orang lain juga bisa merevisi temuan orang lain. Kenapa Rismon nggak boleh? Kenapa Rismon dilabel sebagai pembelot? Itu hak saya gitu. Ya. Jadi kalau peneliti lain, ilmuwan lain boleh merevisi temuannya kok. Bahkan 10 tahun lagi mungkin ada yang merevisi temuan Newton atau Einstein. Einstein sempat menertawakan temuan hukum termodinamika atau hukum mekanika dari Newton. Why not Rismon gitu. Jadi jangan dibawa-bawa ini, saya tidak mau masalah ini digoreng-goreng ke arah politik. Ya terserah kalau kalian mau masuk ke politik. Saya I'm enough ya. I'm done. Oke, gitu dulu ya. Bang, satu lagi Bang. Isi kesepakatannya berarti penulisan ulang isi kesepakatan. Nah itu Bang Yatmade yang Oke, saya tambahkan ya rekan sekalian. Jadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, sesudah dari Solo tanggal 12 Maret kemarin, kami baru ini tampil memberikan keterangan ya. Artinya apa? Kalau ada plesetan-plesetan atau hoax yang beredar, baik pernyataan Rismon atau saya, itu sama sekali bukan dari kami. Saya mau luruskan itu. Karena banyak sekali beredar di masyarakat perkataan Rismon ini padahal baru ini kami tampil sesudah tanggal 15 Maret kemarin. Kedua adalah hari ini apa yang kami lakukan di Polda Metro Jaya ini adalah dari 4 terlapor, pertama adalah Pak Jokowi Widodo, kemudian ada 3 lagi, Rejemanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Suarman ya. Itu hari ini mengikuti penandatanganan kesepakatan perdamaian dengan Desmond. Jadi artinya genaplah dari 4 laporan itu sesudah ditandatangani pertama oleh saya Rismon dengan Pak Jokowi Widodo kemarin sesudah pulang dari Solo. Hari ini dengan 3 pelapor itu ditandatangani juga. Berarti artinya 4 laporan tersebut sudah benar-benar berdamai. Artinya mekanisme restoratif justice sesuai dengan kuat yang baru sudah dilaksanakan. Itulah hari ini kami lakukan pekerjaan di dan terjadi takrakan ya, dan tiga-tiganya hadir. Jadi terjadi keakraban dan sangat luar biasa dan saling menghargai satu dengan yang lain. Ya kalaupun sebelumnya kita dengar ada beda pendapat, tapi nyatanya hari ini kami duduk bersama di satu ruangan luar biasa.